Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip pemberian obat ya. Ini ya untuk mengingatkan para dokter ya, perawat, bidan ya yang bekerja di FKTP yang setiap hari berurusan dengan pemberian obat ya. Ada prinsip-prinsip yang perlu diketahui ya. Jangan sampai pemberian obatnya itu salah ya. Jadi pemberian obatnya harus aman ya. Bagaimana prinsip pemberian obat yang benar? Mari kita ikuti tutorial ini bersama Dr. Yanto. Prinsip pemberian obat itu ada 7 ya. Yang pertama harus benar pasiennya. Jadi jangan sampai memberikan obat ini keliru ke pasien ya. Nanti kalau pasiennya keliru itu bisa berbahaya ya, bisa melukai pasien ya, membuat sesuatu yang tidak nyaman pada pasien ya. Yang kedua harus benar obatnya ya. Pasiennya sudah benar tapi obatnya keliru mengambilnya, itu juga akan memberikan masalah ya. Nanti itu akan memberikan dampak ya yang merugikan pasien. Jadi tidak boleh salah memberikan obat ya. Kemudian yang berikutnya adalah benar dosis ya. Dosis ini juga harus benar ya. Jadi kalau dosisnya sekian ya harus sekian, tidak boleh lebih tinggi dan tidak boleh lebih rendah ya. Kalau lebih rendah nanti menjadi tidak sembuh, sedangkan kalau lebih tinggi nanti akan bisa kelebihan ya, keracunan pasiennya ya. Kemudian benar rutenya ya. Rute pemberian obat itu juga bermacam-macam ya. Ada yang diminum, ada yang disuntikkan ya. Jadi harus benar obatnya itu dilewatkan mana ya. Jadi rutenya itu harus diminum. Tidak boleh yang harusnya dimasukkan lewat anus itu diminum, itu juga tidak boleh. Jadi itu keliru rutenya. Jadi pemberian obat itu harus benar rutenya. Kemudian harus benar waktunya ya. Waktunya itu ya kalau memang 3x1 ya waktunya benar ya. 3x1 itu berarti waktu 1 hari 24 jam dibagi 3 ya. Itu berarti tiap 8 jam ya. Banyak pemberian waktu yang keliru ya karena waktunya tidak benar ya. Kemudian benar dokumentasinya. Jadi setelah memberikan obat ya, apa yang telah diberikan itu harus ditulis ya, ditulis di dalam rekam medis ya. Obatnya apa ya, berapa dosisnya, cara pemberian bagaimana, itu harus didokumentasikan dengan benar ya. Kemudian yang ketujuh adalah benar tentang pendidikan kesehatan. Jadi setelah memberikan obat ya, petugas kesehatan itu harus memberikan penjelasan ya yang benar baik pada pasien atau keluarganya. Misalnya setelah minum obat tidak boleh berdiri dulu, harus berbaring dulu ya. Obat ini harus diberikan sebelum makan, harus diberikan setelah makan. Yaitu adalah contoh pendidikan kesehatan ya. Untuk lebih jelasnya tentang prinsip pemberian obat ini, mari kita ikuti slide berikutnya. Yang pertama adalah benar pasien. Ya tadi saya katakan dalam pemberian obat tidak boleh pasiennya keliru ya. Obat yang harusnya diberikan pada pasien A tidak boleh keliru diberikan pada pasien B. Itu merupakan suatu kekeliruan yang tidak boleh terjadi ya. Jadi sebelum obat itu diberikan, pasien itu harus diidentifikasi. Yang dimaksud diidentifikasi di sini adalah dipastikan bahwa pasien itu benar. Jadi kalau pasien itu bernama Fulan, harus betul-betul pasien itu yang bernama Fulan, tidak boleh diganti atau keliru pasien yang lain. Bagaimana caranya mengidentifikasi? Ya, ini ada kriterianya. Jadi untuk mengidentifikasi suatu pasien ya minimal itu 2 variabel. Variabel yang dipilih adalah variabel yang tidak berubah. Jadi contohnya di sini adalah nama. Nama yang dimaksud ini adalah nama lengkapnya. Soalnya kalau hanya Bambang gitu aja nanti Bambang itu
banyak, tapi kalau Bambang siapa gitu, nah itu baru. Jadi kalau nama dibiasakan nama lengkapnya ya. Kemudian variabel lain untuk mengidentifikasi ya, boleh nomor induk kependudukan ya. Nomor induk kependudukan ini bisa dipakai karena ini relatif tidak berubah. Juga nomor rekam medis ya. Nah, dan yang contoh lain lagi gelang pasien ya. Setiap pasien yang masuk ke fasilitas kesehatan itu akan diberikan gelang sebagai identitasnya. Jadi sekali lagi, supaya pasien itu tidak keliru, pasien itu harus diidentifikasi ya. Cara mengidentifikasinya itu minimal 2 variabel. Variabel yang dipilih adalah variabel yang tidak mudah berubah. Contohnya nama, NIK, rekam medis, dan gelang pasien ya. Tapi saya sarankan ya, biasakan untuk mengidentifikasi ini tidak 2 tapi 3 variabel supaya Anda yakin bahwa itu pasiennya benar. Jika pasiennya tidak sadar bagaimana? Nah, kalau pasiennya tidak sadar itu berarti perlu diidentifikasi melalui keluarganya. Jadi kalau ada keluarganya yang ditanya siapa namanya ya, kemudian tempatnya di mana, rumahnya ya, supaya kita tidak keliru lagi kalau ya pasiennya itu tidak sadar, atau pasien yang anak-anak. Jadi kalau pasien itu anak-anak juga perlu ditanyakan kepada keluarganya. Nah, kalau tidak ada siapa-siapa lagi yang ditanyai, maka salah satu jalan adalah melihat gelang pada pasiennya ya. Jadi ini adalah satu-satunya identitas yang ada pada pasiennya. Berikutnya, untuk memberikan obat adalah harus benar obatnya ya. Jadi obat itu banyak yang namanya mirip-mirip ya, jangan sampai keliru. Ada obat yang kemasannya mirip ya, ada obat yang warnanya mirip. Jadi banyak-banyak sesuatu yang mirip. Sesuatu yang mirip ini adalah sesuatu yang mudah keliru. Jadi perlu saya ingatkan bahwa obat harus hati-hati mengambilnya, terutama untuk hal-hal yang mirip ya. Oke, jadi obat itu ada yang generik, ada yang paten ya. Pastikan harus tahu nama generiknya. Jadi jangan membiasakan membaca obat itu obat patennya, tetapi nama generiknya. Jadi setiap obat paten itu pasti ada nama generiknya. Dibiasakan bahwa itu nama generiknya apa ya. Jadi sebagai contoh, kalau dia harus diberi paracetamol, dipastikan apa betul obat yang mau diberikan ini berisi paracetamol. Ini untuk memastikan, itu menjadi kebiasaan kita. Jadi jangan sampai hanya dihafalkan karena warnanya merah. Nah, obat yang warnanya merah itu banyak jumlahnya ya. Untuk menghindari kesalahan ya, label obat itu harus dibaca 3 kali ya. Jadi ini adalah suatu saran bagi tenaga kesehatan pada saat memberikan obat ya, labelnya itu harus dibaca 3 kali ya. Yang pertama pada saat mau mengambil obat. Jadi pada saat kita mau mengambil obat, misalnya ini obat ini yang berupa sirup ini ya, obat ini labelnya harus dibaca, sirup ini isinya apa ya. Nah, jadi harus dibaca. Kalau kita mau memberikan paracetamol, apakah betul bahwa obat ini yang dalam botol ini bernama paracetamol. Jadi itu harus dibaca pada saat mau mengambil obat, itu dibaca dulu. Kemudian ya berikutnya adalah pada saat sebelum memberikan obat. Jadi setelah dituang mau diminumkan pada pasien, itu harus dipastikan dulu bahwa obat ini benar atau tidak ya. Sebagai contoh tadi, kalau itu namanya paracetamol, harus dipastikan sekali lagi sebelum diberikan pada pasien itu memang betul-betul bernama paracetamol ya. Kemudian yang ketiga adalah sesudah memberikan obat. Jadi setelah obat tadi diminumkan ke pasien ya, kita harus baca lagi yang ketiga, apa betul obat itu paracetamol ya. Jadi itu cara supaya obat itu tidak keliru. Jadi sekali lagi saya sampaikan, pada saat memberikan obat, itu obatnya harus benar. Bagaimana caranya supaya benar? Harus dilihat 3 kali. Pada saat sebelum
mengambil obatnya, pada saat sebelum memberikan obatnya, pada saat memberikan obatnya, dan pada saat sesudah memberikan obatnya, ya. Karena obat itu banyak yang mirip, ya, namanya mirip, rupanya mirip, kemasannya mirip. Jadi sekali lagi harus hati-hati dalam hal pemberian obat. Berikutnya harus benar dosisnya, ya. Saya kira para tenaga kesehatan sudah tahu, ya, obat itu dosisnya ada yang dosis normal, ada dosis untuk anak-anak, dan dosis untuk para lansia. Jadi tolong diperhatikan, ya, pasiennya ini tergolong pasien yang dewasa normal, atau pasien yang anak-anak, atau pasien yang sudah lansia. Jadi tolong membiasakan mengerti dosis ini. Jadi misalnya kalau paracetamol lagi, contohnya kalau orang dewasa itu 500 mg, berarti kalau anak-anak harus di bawahnya lagi, ya. Kemudian kalau orang tua juga umumnya lebih rendah dari normalnya. Jadi itu yang perlu diketahui untuk patokan secara umum, ya. Sebelum memberikan obat harus dihitung dulu dosisnya, ya. Ya, jadi sebagai tenaga kesehatan harus tahu pasien ini dosisnya berapa, ya. Kalau tenaga kesehatan, perawat dan bidan, kalau melihat dosisnya itu tidak jelas, ya, jangan langsung diberikan dulu, harus dipastikan bahwa dosis itu benar. Nah, kepada siapa? Ya, kepada dokter yang menulis resepnya atau kepada apotekernya, ya. Ya, jadi sekali lagi kalau di dalam penulisan dosis obat di rekam medis itu tidak jelas, harus ditanyakan dulu, dipastikan itu dokternya atau apotekernya. Di samping para tenaga kesehatan juga harus mempunyai kemampuan untuk menghitung dosisnya itu, jadi supaya dosis itu tidak keliru. Banyak obat yang tiap ampulnya atau tiap ablisnya itu dosisnya berbeda. Jadi jangan memberikan obat itu sebagai hafalan. Jadi contohnya kalau dosis 250 berarti satu kaplet dibagi 2, belum tentu, karena ada satu tablet itu 500, ada satu tablet itu 250. Jadi harus dibaca dengan baik, ya, karena kalau hafalannya hanya kalau 250 itu satu tablet dibagi 2 itu belum tentu. Begitu juga untuk yang vial itu ada yang vial 1 gram, ada yang vial 500 mg, ya. Jadi harus hati-hati dalam memberikan obat itu, tolong dibaca dengan baik, ya, jangan sampai dosisnya itu keliru, ya. Kalau dosis itu terlalu rendah, itu risikonya pasiennya tidak sembuh. Sedangkan kalau dosisnya terlalu tinggi, maka pasiennya akan overdosis, ya, akan keracunan, ya. Ya. Hati-hati untuk pasien anak, orang tua, dan pasien yang krisis, itu perlu dosis yang berbeda. Jadi sekali lagi, para tenaga kesehatan kalau memberikan obat kepada anak, kepada orang tua, pada lansia, dan pada pasien yang sedang krisis, itu dosisnya berbeda. Jadi tolong itu lebih diperhatikan, lebih hati-hati supaya tidak keliru. Berikutnya dalam pemberian obat itu adalah prinsip rute pemberiannya harus benar, ya. Banyak yang menentukan, ya, tentang rute itu, ya. Jadi rute itu ada bermacam-macam, ya. Ada yang harus melalui mulut, ya, harus disuntikkan, harus lewat, ya, pembuluh darah, ya, harus dimasukkan ke dubur. Jadi itu bermacam-macam. Karena itu rutenya tidak boleh salah, ya. Dan apa aja faktor yang menentukan rute itu, ya. Yang pertama adalah keadaan pasien, ya. Pasien itu kondisinya berbeda-beda. Ada pasien yang harus mendapatkan obat dengan cepat. Nah, kalau harus mendapatkan obat dengan cepat berarti pemberiannya itu harus diinjeksi, ya. Kemudian kalau pasien itu dalam keadaan krisis berarti, ya, rutenya juga rute yang cepat, ya, mungkin lewat infus dan sebagainya, ya. Atau pasien dalam kondisi kejang itu juga harus diberikan obat yang penyerapannya cepat, ya. Misalnya kalau kejang pada anak itu diberikan diazepam yang dimasukkan lewat duburnya. Itu sebagai contoh bahwa itu faktor pasien mempengaruhi rutenya. Kedua adalah kecepatan respon dari obat itu. Tadi sudah sampaikan ada obat yang perlu diserap lambat, ada yang perlu diserap cepat, ya.
Kalau diserap secara normal itu cukup diminum ya secara perolah. Tapi kalau perlu diserap dengan cepat, maka ada beberapa cara yang obat itu bisa diserap dengan cepat ya. Misalnya yang diletakkan di bawah lidah ya, ada yang disuntikkan dan ada yang disuntikkan lewat vena ya, lewat pembuluh darah ya. Kemudian sifat obat. Nah, sifat obat itu juga bermacam-macam ya. Ada obat yang sifatnya itu kalau diminum itu akan menimbulkan reaksi pada lambungnya. Jadi menimbulkan asam lambung yang over, yang lebih, sehingga sakit mahnya itu akan menjadi bertambah jelek ya. Oleh karena itu untuk obat-obat yang demikian itu tidak diberikan minum tapi diberikan lewat duburnya, misalnya seperti itu karena sifat obatnya ya. Kemudian tempat kerjanya obatnya, banyak obat yang tempat kerjanya banyak dan banyak obat yang tempat kerjanya khusus, jadi ini harus diperhatikan ya. Untuk obat yang tempat kerjanya itu banyak tempat, itu harus diperhatikan, ini biasanya sering menimbulkan efek samping ya. Berbeda dengan tempat obat yang kerjanya di tempat-tempat khusus, itu lebih aman. Jadi ini tolong diperhatikan untuk pasien-pasien yang mempunyai alergi-alergi tertentu, dipilihkan obat yang mempunyai tempat kerja khusus ya, bukan yang mempunyai tempat kerja yang luas ya. Nah, apa aja rute pemberiannya? Yang pertama itu dengan cara diminum. Kalau diminum itu namanya lewat oral ya. Kemudian yang kedua adalah sublingual, ya ini obat diletakkan di bawah lidah. Jadi kalau obat itu harus diberikan dengan cara diletakkan di bawah lidah, itu disebut sublingual ya, di bawah lidah. Kemudian parenteral. Parenteral ini yang harus diberikan lewat pembuluh darah ya. Ada bermacam-macam tentang pemberian parenteral ini ya. Kemudian injeksi. Nah, injeksi ini juga bermacam-macam, harus diperhatikan jangan sampai rutenya. Ada injeksi intramuskular ya, IM, ada injeksi subkutan ya, ada injeksi intrakutan ya, ada injeksi intravena. Nah, ini para petugas kesehatan harus memperhatikan ini dengan baik, jangan sampai keliru dalam memberikan injeksi ini ya. Karena kalau akan keliru akan menimbulkan bahaya bagi pasiennya ya. Kemudian secara infus, ada obat yang diberikan lewat infus. Jadi obatnya itu dimasukkan ke dalam selang infusnya sehingga obatnya masuk lewat situ ya. Dan ada juga obat yang dimasukkan lewat anus atau lewat vagina. Jadi ada obat-obat khusus yang cara memberikannya itu lewat dubur, lewat anus atau lewat vagina. Jadi ini obat-obat seperti ini namanya suppositoria. Jadi tolong tenaga kesehatan untuk memperhatikan ini, bahwa rute pemberian itu harus diperhatikan, jangan sampai salah dalam rute pemberiannya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Kemudian yang ketujuh adalah inhalasi. Jadi banyak juga pasien yang cara pemberiannya itu melalui pernapasan ya, seperti pada penderita asma ya, obat-obatnya itu diberikan berupa uap ya. Nah, uap itu yang harus dihisap ya lewat pernapasannya. Obat-obat seperti itu namanya inhalasi ya. Dan yang kedelapan adalah topikal. Yang topikal itu adalah yang diberikan di luar ya. Misalnya kalau dioleskan di kulit itu banyak salep-salep yang dioleskan di kulit, namanya memberikan obat yang dioleskan itu namanya diberikan secara topikal ya. Jadi ini ada 8 cara pemberian, rute pemberian obat. Nah, para tenaga kesehatan ini kita refreshing, jangan sampai keliru dalam memberikan obat ya. Oke. Berikutnya adalah benar waktu ya. Ya, waktu pemberian obat ini harus diperhatikan ya. Jadi banyak orang itu memberikan obat itu salah waktunya ya. Jadi sebagai contoh misalnya begini, kalau obat itu diberikan 3 kali sehari, berarti 24 dibagi 3 itu ada 8 jam. Berarti obat itu harus diberikan tiap 8 jam. Itu cara pemberian obat yang waktunya benar.
Sebagai contoh, kalau obat itu yang pertama diminum pagi ya jam 8 ya, berarti yang kedua adalah 6 ditambah 8. Berarti sekali lagi kalau pertama itu jam 6 pagi, berarti yang kedua adalah 6 ditambah 8. Nah, 6 ditambah 8 14, berarti jam 2. Berarti kalau pemberian pertama jam 6, pemberian kedua itu jam 2. Kalau diberikan jam 12 atau jam 11 berarti keliru, terlalu awal ya. Nah, kalau yang kedua jam 2, yang ketiga berapa? Ya jam 2 ditambah 8 berarti 10 ya. Pemberian yang ketiga itu jam 10 ya. Bukan maghrib. Jadi kan banyak orang yang meminum obat 3 kali itu pagi jam 6 ya, sore jam 12, terus yang ketiga jam 6 sore, itu keliru. Itu pembagian waktunya tidak benar. Jadi yang benar adalah pagi jam 6, kemudian yang kedua jam 12 jam 2 siang, kemudian yang ketiga jam 10 malam. Itu adalah pemberian obat waktu yang benar. Jadi ini tolong diperhatikan, banyak tenaga kesehatan dan banyak juga para masyarakat secara umum memberikan obat ini waktunya tidak benar ya. Jadi harus diperhatikan sehari sekali. Kalau sehari sekali harus diberikan pada jam yang sama. Jadi kalau obat itu diberikan jam 6 pagi, berarti yang berikutnya jam 6 pagi. Jangan jamnya itu berubah-ubah. Kalau jamnya itu berubah-ubah, nanti akan mempengaruhi konsentrasi obat di dalam darahnya. Kemudian yang kedua, kalau 2 kali sehari berarti setiap 12 jam. Berarti kalau jam pertama jam 6 pagi, berarti yang kedua jam 6 sore ya, seperti itu. Kemudian obat itu harus diberikan sebelum atau setelah makan ya. Banyak obat-obat yang harus diberikan sebelum makan atau obat-obat yang harus diberikan setelah makan. Ini harus diperhatikan ya, karena obat itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Jadi sifat-sifat seperti ini perlu diperhatikan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah khusus untuk antibiotika, ini tidak boleh diberikan bersama susu. Jadi kalau sedang minum obat itu tidak boleh minum obatnya itu bersamaan dengan susu ya. Nah, apakah orang yang minum antibiotik tidak boleh minum susu? Boleh, tapi waktunya harus berbeda. Berapa jaraknya? Jadi minimal itu 2 jam. Jadi kalau jam 6 itu minum obatnya, minum susunya itu baru boleh setelah jam 8 ya. Lebih lama lagi lebih baik. Untuk apa? Karena susu itu akan mengganggu ya, mengurangi atau menghambat ya penyerapan dari antibiotika. Jadi kalau pemberian antibiotik sekali lagi tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu ya. Berikutnya adalah benar dokumentasinya ya. Apa yang telah diberikan kepada pasien itu harus dicatat ya. Ya, jadi pencatatan ini penting supaya nanti bisa dibaca oleh ya para tenaga kesehatan yang jaga berikutnya. Jadi untuk dibiasakan setelah memberikan obat itu harus didokumentasikan, dicatat ya. Di mana dicatatnya? Ya, mencatatnya di rekam medis ya. Ya. Apa yang harus dicatat ya? Yang dicatat adalah yang pertama adalah nama obatnya. Jadi kepada pasien tadi diberikan obat apa ditulis ya. Kemudian dosisnya berapa ditulis di rekam medis. Kemudian rutenya ditulis, tadi diberikan secara IM atau IV ditulis di sini. Kemudian waktunya kapan tadi diberikan ditulis jam berapa ya, supaya nanti waktu berikutnya itu menghitungnya tidak keliru. Kalau itu tidak ditulis maka yang kedua nanti akan bingung. Loh, ini nanti yang kedua jam berapa ya gitu. Jadi makanya waktu ini juga penting ya untuk ditulis di sini. Kemudian jangan lupa nama petugasnya. Jadi yang memberikan pertama tadi tugasnya siapa ditulis di sini, misalnya perawat Fulan ya, bisa seperti itu ditulis di sini ya. Kemudian jika pasiennya menolak, kan ada juga pasien yang menolak untuk diberikan obat, tolong ditulis alasannya. Bisa saja pasien itu menolak karena setelah minum obat itu lambungnya menjadi perih, setelah minum obat itu menjadi sakit kepala, setelah minum obat itu jantungnya menjadi berdebar-debar. Itu tolong ditulis supaya nanti ini dikonsulkan kepada dokternya supaya dokternya bisa mengganti obat yang lebih cocok bagi pasien itu. Jadi maka itu betapa pentingnya
adanya dokumentasi ya. Kalau itu tidak ditulis, maka pengobatan berikutnya atau pemberian obat berikutnya itu akan menjadi salah karena tidak didokumentasi. Berikutnya yang harus benar adalah benar pendidikan kesehatan ya. Banyak hal-hal yang perlu diberitahukan kepada pasien atau pada keluarganya dalam hal pemberian obat. Jadi sebagai tenaga kesehatan itu harus mampu untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarganya ya. Pasien itu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang obat yang diberikan. Jadi pasien itu harus tahu obat ini apa ya. Kenapa kok obat ini harus dilewatkan dubur? Kenapa obat ini kok harus diminum? Kenapa obat ini kok harus disuntik? Itu pasien berhak untuk tahu ya. Jadi makanya petugas tenaga kesehatan yang memberikan obat ini harus mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasiennya ya. Tugas perawat itu untuk menjelaskan kepada pasien, keluarga, dan masyarakatnya. Jadi yang memberikan obat ini kan pada umumnya adalah perawat. Jadi perawat ini mempunyai tugas untuk menjelaskan pada pasiennya, pada keluarganya, dan kepada masyarakatnya yang mungkin menanyakan hal ini ya. Itu juga perlu diberitahukan ya. Dan informasinya itu berupa apa? Contohnya ya, bahwa itu tentang manfaat obat ini ya. Kenapa Bapak Ibu tadi pasiennya tadi diberi obat ini? Karena obat ini bermanfaat untuk ini. Misalnya bermanfaat untuk menyembuhkan, bermanfaat untuk menurunkan tekanan darahnya, bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darahnya, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah alasan pemberian. Jadi kenapa obat ini kok dilewatkan lewat anusnya? Kenapa kok tidak diminum aja? Nah, tolong diberitahukan. Jadi alasan diberikan ke anusnya karena sakitnya itu ada di anusnya. Misalnya kalau itu penderita ambeien ya. Atau dengan alasan lain, misalnya kalau diberikan ke mulut nanti akan memberikan efek samping di lambungnya. Jadi lebih baik itu diberikan lewat anusnya. Jadi pemberian-pemberian ini perlu diberitahukan. Sebagai tenaga kesehatan harus mampu untuk memberikan pendidikan kesehatan yang baik dan benar ya. Kemudian efek samping. Banyak obat-obat yang memberikan efek samping ya. Efek samping itu misalnya kalau setelah diberi obat menjadi ngantuk, setelah diberi obat itu bisa memberikan nyeri lambung, setelah diberi obat itu akan kencingnya menjadi merah dan sebagainya. Nah, obat-obat itu perlu diberitahukan efek sampingnya ya. Kalau tidak diberikan nanti pasiennya menjadi takut ya. Kemarin kencingnya itu biasa-biasa, sekarang kok kencingnya berdarah. Nah, itu kalau tidak diberitahukan itu akan memberikan masalah. Contoh seperti itu adalah pemberian obat rifampicin. Seseorang yang diberikan rifampicin itu efek sampingnya adalah kencingnya menjadi merah. Itu kalau tidak diberitahukan pasiennya akan takut, dipikir dia sedang mengalami kencing darah, dan itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi pasiennya ya. Kemudian interaksi antara obat dan makanan ya. Tadi sudah disampaikan banyak obat ya, obat satu dan obat lain itu saling berinteraksi, atau obat dengan makanan. Tadi sudah disebutkan ada obat yang tidak boleh diberikan pada susu, misalnya antibiotik, atau obat yang harus diberikan sebelum makan, dan ada obat yang diberikan setelah makan. Jadi ini interaksi seperti ini perlu diberitakan dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa ya kami diberi like dan subscribe, jangan lupa ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas tolong ditulis di komen, atau kalau Bapak Ibu ingin diberi penjelasan tentang sesuatu yang lain tolong ditulis di komen juga. Dan jangan lupa di share ya. Tolong video ini di share kepada saudara-saudara kita yang lain supaya ilmu ini bisa bermanfaat ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri tutorial kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.